Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utama hari ini. Seekor monyet jantan berbulu hitam dan berbadan besar meresahkan warga di Kabupaten Maros. Diterjang hujan dan angin kencang, tenda pengantin di Kabupaten Maros roboh. Tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 7 Pindrang diisi dengan pelatihan memarkir sepeda motor. Kita ke informasi pertama hari ini, seekor monyet jantan berbulu hitam berbadan besar meresahkan warga Kabupaten Maros. Selain memakan rumput laut yang dijemur warga, sang monyet juga nekat memasuki rumah warga ketika kelaparan. Video amatir yang viral di media sosial ini merekam aktivitas seekor monyet bertubuh besar sedang memakan rumput laut yang sedang dijemur oleh warga di Desa Hampe Kalera, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Monyet jantan tersebut juga terlihat naik ke dalam rumah warga untuk mencari makanan. Keadaan ini membuat warga resah dan takut karena khawatir jika monyet tersebut tiba-tiba menyerang dan menggigit warga. Warga yang penasaran dengan kemunculan sang monyet di sekitar hutan mangrove ini beramai-ramai mendekati monyet itu. Mereka juga memberikan makanan berupa pepaya dan pisang agar monyet tersebut tidak masuk ke dalam permukiman warga ketika lapar. Kepala Dusun Binanga Sangkara mengatakan monyet dengan nama latin Macaca maura itu adalah monyet berbulu hitam yang diduga merupakan kera hitam liar khas Sulawesi yang berasal dari hutan lindung Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawong yang berjarak puluhan kilometer. Misalnya dulu dari Buntu Bahari ke sini. Sini nih. Iya. Itu monyet apa itu Pak kalau dilihat Pak? Jenisnya jenis apa? Macaca maura atau gimana Pak? Iya. Oh, itu yang biasa dicamba ya Pak? Ya kayak dicamba biasa itu. Oh, nggak ada ekornya Pak Di? Nggak ada ekornya. Oh, kalau dilihat itu sebesar apa itu Pak kalau dilihat itu? Besar Pak Di? Besar, besar. Besar Di. Oh, tapi sudah berapa lama lagi sini Pak? Lebih 1 bulan. 1 bulan dia. Iya. Itu gimana Pak? Meresahkan warga sini atau gimana Pak? Juga keluarga kesian. Merasa takut sebagian. Merasa takut Ya, juga ya kalau Pak? naik di rumah. Oh biasa naik di rumah ya Pak? Ya biasanya di rumah. Tapi Bias- sudah pernah ada yang digigit atau apa? Dikejar atau gimana Pak? Kalau dikejar pernah, tapi kalau belum pernah. Belum pernah digigit Pak Di? Oh. Tapi sejauh ini sudah dihubungi orang BKSDA atau gimana Pak? Sudah baru 1 kali. Terus orang tanggapan? Tidak dapat. Oh nggak ada ya Iya, Pak? nggak ada itu hari. Ini kan muncul lagi nih Pak. Terus Iya. apa langkah dari selanjutnya nih Pak warga sini? Mau diapain Pak? Katanya mau ditangkap itu baru dibawa pulang. Oh, dibawa pulang Iya, di. supaya tidak mengganggu masyarakat sih. Dibawa kemana Pak? Di habitatnya lagi atau gimana? Iya. Oh. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, perangkat desa berencana melaporkan kemunculan sang monyet kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Selatan agar ditangkap untuk dilepas liarkan ke habitatnya semula. Asik Raisa Abu melaporkan dari Maros. Ya, pasca surutnya banjir, petugas pemadam kebakaran Sinjai mengevakuasi ular sepanjang 4 meter dari dalam got saat membersihkan drainase. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena keterbatasan alat dan hanya menggunakan tangan untuk menarik ular. Petugas pemadam kebakaran berupaya menarik ular piton sepanjang 4 meter yang ada di dalam selokan di salah satu rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Biringiri, Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai pada Sabtu siang pekan lalu. Setelah setengah jam, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi ular piton itu dan memasukkannya ke dalam karung. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena minimnya alat, sehingga petugas hanya menggunakan tangan untuk menarik ekor ular agar bisa dievakuasi dari dalam saluran air. Ular pertama kali ditemukan saat petugas damkar melakukan pembersihan sisa banjir. Saat akan membenahi tumpukan kayu, petugas mendapati sang ular sedang bersembunyi.
Ular tersebut akhirnya dibawa ke Mako Damkar Sinjai untuk selanjutnya dilepas liarkan di habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Alhamdulillah teman-teman ini dengan keberanian, dengan alat seadanya bisa menangkap ular piton tersebut. Berapa jumlah personil, Pak? Jadi jumlah personil yang saya kemarin terjukan langsung 5 orang. Oh, 5 orang, Pak. Ini pasca banjir, Pak? Ya, pasca banjir. Warga diimbau waspada karena pasca banjir di Sinjai biasanya banyak binatang melata seperti ular masuk ke dalam permukiman atau rumah warga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Kita ke informasi lain, petugas Satuan Polisi Pamong Praja menyegel sebuah tempat hiburan di Parepare. Tempat hiburan ini dinilai melanggar jam operasional yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban tempat hiburan. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare menyegel sebuah tempat hiburan karena dinilai melanggar Peraturan Daerah Perda pada Minggu dini hari. Rumah bernyanyi Inbox itu dinilai melanggar perda karena beroperasi hingga dini hari. Pelaksana tugas Kasat Pol PP Kota Parepare mengatakan penyegelan tempat hiburan dilakukan karena dinilai melanggar perda setelah beroperasi hingga dini hari. Padahal sebelumnya tempat hiburan itu sudah berkali-kali mendapatkan peringatan. Adapun dasar kami melaksanakan kegiatan ini terkait dengan adanya laporan masyarakat dan perlu kami jelaskan bahwa kenapa langsung penindakan penyegelan, karena sebelumnya telah dilakukan penindakan sebanyak 2 kali ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan telah dilakukan teguran secara persuasif juga kepada pemilik inbox ya, untuk menyelesaikan perizinan dan tidak lagi melanggar operasional. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban tempat hiburan, disebutkan tempat hiburan hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam razia ini, Satpol PP juga menyita puluhan botol minuman keras. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, setelah penantian 5 tahun, akhirnya Bank Sentral membuka layanan penukaran uang di pulau terluar yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Warga dengan antusias membadati kantor kecamatan untuk menukarkan uang mereka yang sobek dan tidak laku lagi. Kegiatan ini sangat membantu warga pesisir yang berprofesi sebagai nelayan karena jarak untuk ke kota Selayar membutuhkan 12 jam perjalanan laut. Menjaga stabilitas nilai rupiah, layanan penukaran uang digelar Bank Sentral di Pulau Terluar, Bonerate, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Warga yang sebagian besar adalah nelayan itu memenuhi kantor camat Pasimaranu untuk menukar uang mereka yang telah sobek dan habis masa berlakunya. Penukaran uang itu telah lama dinanti warga Pulau Bonerate karena akses menuju ke kota Kabupaten Kepulauan Selayar membutuhkan waktu 12 jam perjalanan lewat jalur laut, dan itu pun jika cuaca bagus. Warga selama ini memegang uang yang telah rusak dan telah habis masa berlakunya. Penukaran uang banyak ditemukan uang yang telah terpotong. Warga pun memanfaatkan penukaran uang tersebut hingga puluhan juta rupiah. Penukaran uang dilakukan warga karena selama ini merasa kesulitan mendapatkan uang baru akibat jarak yang jauh. Saya menukar uang rupiah dari uang yang edaran lama kemarin dengan uang yang pecahan 100.000, 20.000, 10.000 rupiah yang keluaran nomor 2022. Yang 2022. Iya. Bapak tadi menukar berapa uang, Pak? Ada 47.375.000 rupiah. Kondisi uangnya bagaimana, Pak? Ya, kondisi uang khususnya di Pasimaranu itu, kalau khususnya uang yang pecahan 1.000-an, 2.000-an, yang 5.000-an, biasanya kusut karena perawatan uangnya kurang terlalu di anak-anak gitu. Oke, memang banyak yang kusut sama Ya, robek begitu ya, Pak? Iya. Ya. Ini biasanya tersimpan berapa lama mungkin, Pak, biasanya sih? Ya, tergantung kita tidak juga terlalu, kita ada kegiatan jual beli, jadi uangnya berputar terus itu, makanan itu. Biasa uang yang datang ke kusut-kusut, jadi kita tukarkan yang baik-baik. Oh, iya. Dengan adanya kegiatan penukaran begini, bagaimana manfaatnya untuk Bapak sebagai warga pulau? Ya,
cukup baik sih karena uangnya itu yang tadinya agak kusut-kusut itu kelihatannya, baru lagi edaran uang baru itu kan disambut baik oleh masyarakat di sini karena ya begitu. Jangan sampai kalau dulu-dulu itu kan biasa ada yang dibilang uangnya habis masa aktifnya sehingga ya masa Kertasnya bagaimana kita lihat Pak? Mana yang lebih bagus? Ya agak bagus yang sekarang karena agak licin begitu ya. Menurut saya masalah penukaran uang dari uang lama itu ke uang baru, memang masyarakat di sini sudah menantikan itu karena banyaknya uang lama yang sudah ada yang robek, malah sudah ada yang sudah laku. Jadi betul-betul masyarakat sangat setuju dengan adanya PI Kecamatan Pesmaranmu itu suatu kegiatan dalam rangka penukaran uang. Ada penukaran uang dari BI Pak, bagaimana kondisi uang di masyarakat sini? Itulah, andai kata tidak ada penukaran uang seperti ini, bisa saja uang lama itu kadang-kadang tidak berlaku ya? Tidak berlaku. Bahkan misalnya saya taruhnya itu di sembarang tempat. Kalau untuk transaksi keuangan memang di sini cuma dari warga masyarakat harus keluar atau seperti apa Pak? Oh, kan di sini sudah ada BRIN, tapi kan itu kurang simak, kurang tadi. Mungkin ya bisa ke Selayar, dari cabang, Khusus untuk Pulau Benerate, Bank Sentral membawa uang tunai emisi terbaru sebanyak 940 juta rupiah, terdiri dari pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah. Bank Sentral juga membawa bantuan air 2 tandon, peralatan ibadah dan peralatan olahraga serta 1,7 ton beras untuk dibagikan kepada 1.000 kepala rumah tangga. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar.